Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Sistem Basis Data. Kali ini kita akan membahas tentang optimasi query. Nah, outline materi yang akan disampaikan kali ini adalah pengertian optimasi query, kemudian teknik optimasi perintah SQL, kemudian informasi jalur akses query, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan akses data. Jadi, data yang tersimpan di dalam database ini semakin lama akan semakin besar ukuran atau volumenya. Kalau tidak didukung dengan kecepatan akses yang memadai, maka akan semakin menurun unjuk kerjanya. Ukuran unjuk kerja dalam hal ini adalah kecepatan akses data, dan kecepatan akses data itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang optimasi query serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap optimalisasi kecepatan akses data. Nah, optimasi query adalah proses untuk mencari perencanaan eksekusi query yang terbaik. Nah, di dalam optimizer, statement-statement yang ada ini diproses dengan salah satu cara dari banyak cara yang ada untuk mendapatkan perencanaan query yang paling optimal, sehingga pada akhirnya akan didapatkan jawaban query dengan waktu akses yang paling minimum. Nah, inti dari optimasi query ini adalah meminimalkan jalur pencarian untuk menemukan data yang disimpan di dalam lokasi fisik atau disk. Nah, teknik optimasi perintah SQL ini dilakukan dengan cara memperbaiki pernyataan select. Ini bisa dilakukan dibagi menjadi 10 cara ini. Yang pertama, kita menghindari penggunaan select bintang. Kemudian yang kedua, selalu gunakan kriteria. Hindari or, gunakan union. Kemudian hindari not, hindari ekspresi matematika di sisi kiri operan. Kemudian hindari operator in. Yang ketujuh, hindari operator exist. Yang kedelapan, hindari operator like. Yang 9, urutkan nama kolom atau nama field. Kemudian yang 10, gunakan konsensus atau aturan penulisan SQL. Nah, ini. Pertama, hindari penggunaan select bintang. Jadi, select bintang ini digunakan untuk memilih semua field yang ada pada satu tabel tersebut. Nah, jadi untuk supaya query-nya lebih optimal, kita harus fokus pada kolom yang memang benar-benar dibutuhkan. Jadi misalkan kita asumsikan bahwa ada tabel namanya T-calls, ini memiliki kolom atau field namanya A number, B number, tanggal, jam, durasi, print, layout. Maka jika diinginkan informasi panggilan dari A ke B dan durasinya, maka dapat dilakukan dengan perintah sebagai berikut. Select bintang from T-calls. Nah, ini artinya kita memilih semua field yang ada pada tabel T-calls. Nah, ini bisa diefisienkan dengan merubah query menjadi select A number, B number, durasi from T-calls. Nah, kemudian yang kedua, gunakan kriteria. Jadi, kita menghindari pengaksesan seluruh data, tetapi fokus pada kriteria data yang diperlukan sesuai kebutuhan. Contohnya, apabila dibutuhkan informasi ke Jakarta, maka select A number, B number, durasi from T-calls. Ini kan memilih berarti tidak ada kriterianya. Memilih semua telepon ya. Nah, jadi untuk lebih efisien, kita gunakan perintah ini. Select A number, B number, durasi from T-calls, where substring B number 1 dan 3, 021. Nah, 021 ini merupakan kode telepon ke Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga, hindari OR dan gunakan union. Jadi, operator OR ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi untuk operator OR ini kita ganti menjadi union. Nah, misalkan ini kita menampilkan telepon yang tujuan ke
Jakarta ataupun ke Bandung. Jadi seperti ini. Select a number, B number, durasi from T cost, where substring B number 1,3 sama dengan 021 or substring B number 1,3 sama dengan 022. Nah, ini di sini ada or-nya, kita ganti menjadi query di bawah ini ada diganti menjadi union. Union select a number, B number, durasi from table where substring B number 1,3 dengan 022. Nah, kemudian yang keempat, hindari not. Hindari operator not dan ganti dengan operator perbandingan bila memungkinkan. Nah, contohnya ini. Jadi kita memilih telepon yang durasinya tidak lebih besar daripada 100. Select a number, B number, durasi from T calls where not durasi lebih besar 100. Nah, perintah ini kita efisienkan menjadi seperti ini. Select a number, B number, durasi from T calls where durasi lebih besar sama dengan 100. Kemudian yang kelima, hindari ekspresi matematika di sisi kiri operan. Nah, jadi operasi matematika ini nanti akan diproses terlebih dahulu. Jadi ini memerlukan waktu untuk menghitung lebih dulu baru mencari query yang ada di seleksi sini. Nah, ini misalnya select a number, B number, durasi from T cost where durasi plus 40 lebih besar sama dengan lebih besar 100. Nah, maka kita efisienkan menjadi seperti ini. Select a number, B number, durasi from T cost where durasi lebih besar 60. Jadi kita langsung hitung sendiri. Ini akan meminimalkan waktu kerja dari query tersebut. Nah, kemudian yang keenam, hindari operator in. Nah, penggunaan operator in dalam kriteria pencarian merupakan pernyataan select yang mahal, artinya memerlukan waktu yang lebih banyak, sehingga perlu dihindari. Nah, berikut cara menghindari untuk dua bentuk penggunaan in. Penggunaan operator in bentuk pertama, misalkan ini, select a number, B number, durasi from T cost where substring a number 1,3 in 021, 022. Nah, nanti dirubah menjadi sini. Select a number, B number, durasi from T cost where substring a number 1,3 021 or substring a number 1,3 022. Nah, kemudian operator in bentuk kedua di sini select a number, B number, durasi from T cost where substring a number 1,3 in select code area from T area codes. Nah, ini in-nya. Jadi kita mencari nomor telepon yang tujuannya ke sini. Select code area from T area codes. Nah, ini kita efisienkan menjadi seperti ini. Select T1, ini tabel 1 ya, A number, T1 B number, T1 durasi from T cost, T1, T area codes, T2, jadi tabelnya kita ambil dari 2, pertama T cost, yang kedua T area codes, where substring T1, titik A number, 1,3 sama dengan T2 kode area. Nah, kemudian yang ketujuh, hindari operator exist. Operator exist ini memerlukan cost yang besar dan kita harus menghindari. Ya, jadi contohnya select A number, B number, A number, A B number, A durasi from T cost A where exist select B titik kode area. Jadi ini tabel pertama tadi T cost, tabel kedua kode area, tabel kedua ini T area codes where B kode area sama dengan substring A titik A number 1,3. Nah, jadi ini akan kita efisienkan menjadi perintah ini. Select
A number, A, B number, A durasi from T calls A, T area codes B where substring A titik A number 1,3 sama dengan B kode area. Nah, kemudian hindari operator like. Nah, operator like ini adalah operator yang digunakan untuk menyeleksi string. Nah, jadi dia akan menyebabkan full table scanning. Jadi, harus dirubah dengan ekspresi yang sama bila memungkinkan. Nah, ini contohnya. Select A number, B number, durasi, from, T, calls, where A number like 021. Jadi, ini menyeleksi semua telepon yang ke Jakarta. Nah, akan efisien jika dirubah menjadi select A number, B number, durasi from T calls where A number lebih besar sama dengan 021 and A number lebih besar daripada 022. Nah, kemudian pengurutan nama kolom. Nama kolom atau nama field ya. Nama kolom ini sebaiknya diurutkan berdasarkan apa yang tertera di dalam tabel. Jadi, disamakan penyebutannya. Misalkan di tabel mempunyai kolom dengan urutan T1, ini ada K1, K2, K3, K4, K5, di mana terdapat komposit indeks untuk kolom K4 dan K5. Nah, inilah select K2, K5, K3 from T1. Jadi ini kan nggak urut. Kita harus urutkan select K2, K3, K5. Nah, jadi tukar posisi antara K3 dengan K5 from T1. Nah, pada penggunaan indeks dari beberapa kolom atau komposit indeks, sebutkan nama kolomnya dalam urutan yang benar sesuai dengan urutan kolom tersebut di dalam tabelnya. Jadi select K2, K3, K5 from T1 where K5 lebih besar 50 and K4 sama dengan ini. Nah, jadi ini kita tukar posisi saja. K5, ini kan K5 disebut duluan dan K4 belakangan. Jadi kita rubah saja. K4 ditaruh di depan, kemudian yang K5 ditaruh di belakang. Nah, itu supaya urut. Nah, kemudian yang ke-10, gunakan konsensus atau aturan penulisan SQL. Nah, aturan penulisan SQL di sini harus diperhatikan apakah dengan huruf kapital atau huruf lowercase. Kemudian juga perhatikan penggunaan bin variabel atau variabel yang sudah dibakukan di sana. Selanjutnya, informasi jalur akses query. Nah, ini jalur akses query ini digunakan oleh database untuk melaksanakan query dalam database. Ini database-nya adalah Oracle. Nah, di Oracle itu mendapatkan informasi tentang jalur akses itu dapat digunakan dengan perintah explain plan yang akan memberi informasi tentang rencana eksekusi dari suatu query. Nah, informasi ini disimpan dalam tabel plan tabel yang terdapat di skema user yang mengeksekusi perintah tersebut. Nah, sebelum melakukan perintah explain plan, maka terlebih dahulu buat tabel, plan tabel dengan menggunakan script utility explain plan. Ini maksudnya utlx plan.sql yang bisa diambil dari ini Oracle Home RDBMS admin. Nah, setelah itu tabel plan tabel dapat digunakan sebagai berikut. SQL explain plan set statement ID sama dengan tes 1 into plan tabel for select bintang from karyawan bergaji sama dengan 2 juta. Nah, dalam plan tabel rencana eksekusi di atas dikenal dengan nama tes 1 yang kemudian terdefinisi pada kolom statement ID. Nah, ini. Jadi ini kita set statement ID-nya dengan nama tes 1. Nah, kemudian untuk melihat rencana eksekusi dari tes 1, kita gunakan perintah select berikut. Jadi di tes 1 ini ada perintah select seperti ini.
select LPAD, nah ini bintang, 2 kali level, operation, option, object name, key plan, from plan tabel where statement ID sama dengan test1, connect by prior ID sama dengan parent ID, and statement ID sama dengan test1, start with ID 0 and statement ID test1. Nah, jadi kemudian ini contoh hasil eksekusi query tersebut. Ini query plan, nah ini select statement. Kemudian setelah statement dijalankan, maka dia akan mengakses tabel mahasiswa ini secara full. Nah, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan akses itu tadi sudah ini ya, optimalisasi perintah SQL, kemudian ini berikutnya ada optimasi aplikasi, kemudian ada penerapan klaster dan indeks. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini kita perlu memperhatikan sebagai berikut: efisiensi penggunaan objek yang mendukung kecepatan akses seperti indeks atau klaster. Nah, kemudian yang berikutnya adalah normalisasi database itu. Apakah normalisasi ini sudah diterapkan secara baik atau belum? Nah, normalisasi ini langkah yang bisa diambil nanti setelah kita perancangan basis data dengan menggunakan ERD. Nah, tabel setelah mapping itu terbentuk tabel relasional. Nah, itu dicek apakah datanya sudah normal atau belum. Nah, kemudian cluster dan indeks cluster adalah suatu segmen yang menyimpan data dari tabel yang berbeda dalam suatu struktur fisik disk yang berdekatan. Nah, kemudian indeks, penggunaan indeks pada database secara tepat dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data. Nah, indeks tabel ini merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk mempercepat akses terhadap tupel-tupel atau rows atau baris atau record dari suatu relasi atau tabel yang berisi nilai dari satu atribut atau lebih. Nah, indeks dapat berupa sebuah tabel hash, tetapi di dalam DBMS, indeks seringkali berupa balance search tree dengan node yang jumlahnya sangat besar yang disebut B-tree. Nah, ukuran dari indeks jauh lebih kecil daripada ukuran tabel dasarnya. Nah, ini contoh membuat indeks. Nah, sintaksnya adalah ini, create index, index name on, relation name. Nah, ini atribut list yang mau dijadikan sebagai indeks. Contohnya ini, create index, b-index on branch. Nah, ini kita ambil field branch name. Nah, gunakan create unique index yang mengspesifikasi secara tidak langsung kondisi di mana kata kuncinya adalah candidate key. Nah, ini perintah untuk menghapus indeks adalah drop index, kemudian index name. Ini pedoman untuk pemilihan kunci yang perlu dibuatkan indeks adalah indeks unik pada kolom kunci utama, jadi primary key. Ini bisa jadi unik index, kemudian indeks pada kolom kunci asing atau foreign key, indeks pada kolom yang digunakan sebagai kriteria pemilihan, indeks pada kolom yang digunakan untuk pengurutan atau order by, kemudian indeks pada kolom yang digunakan untuk pengelompokan atau group by. Nah, ini penggunaan indeks. Misalnya kita mencari nilai V atau 5 ya. Indeks akan membawa kita hanya pada tupel-tupel yang mempunyai V di dalam atribut yang diindeks. Nah, kita gunakan ini contoh IDX bir dan IDX cell untuk mencari harga bir yang diproduksi oleh Pete dan dijual oleh Jew. Select price from beers, cell, where, man, manufacture, page, S, and beers name sama dengan cell titik beer, and bar sama dengan juice bar. Gunakan IDX bir untuk mendapatkan semua bir yang dibuat oleh Pete. Nah, kemudian gunakan IDX cell untuk mendapatkan harga dari bir tersebut di mana barnya namanya juice bar.
Nah, kemudian klaster tabel. Selain indeks, klaster tabel juga dapat digunakan untuk mempercepat akses terhadap database. Nah, klaster tabel ini adalah suatu segmen yang menyimpan data dari beberapa tabel yang berbeda di lokasi yang secara fisik itu berdekatan. Manfaat untuk mempercepat akses data pada beberapa tabel yang sering di-query secara bersamaan menggunakan join. Nah, oke, ini adalah penjelasan tentang optimasi query. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.